Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah ekosistem halal dengan judul alur sertifikasi halal reguler. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebelum melakukan sertifikasi halal, kita itu perlu tahu apa sih sertifikasi halal itu. Nah, sertifikasi halal adalah pengakuan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau biasa disebut BPJPH bahwa suatu produk telah memenuhi standar syariat Islam mulai dari bahan baku, proses produksi hingga distribusi. Jadi singkatnya tuh sertifikat halal adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BPJPH untuk memastikan bahwa suatu produk itu halal mulai dari bahan baku, proses produksi, dan distribusinya. Sertifikasi halal penting dilakukan untuk menjamin bahwa produk tersebut bebas dari bahan haram, misalnya seperti babi, alkohol, dan prosesnya juga harus sesuai dengan prinsip halal. Selain itu, sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim. Jadi selain berguna sebagai penjamin bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan non halal, sertifikasi halal ternyata juga berpengaruh untuk memberikan kepastian pada konsumen muslim agar semakin yakin untuk membeli produk tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke alur sertifikasinya. Tahapan yang pertama yaitu ada persiapan dokumen. Nah, sebelum mendaftar, perlu memastikan bahwa dokumen untuk sertifikasi halal sudah lengkap seperti NIB atau nomor induk berusaha, data pemilik usaha seperti KTP, NPWP, dan dokumen yang lain. Pada langkah pertama ini penting dilakukan agar langkah-langkah selanjutnya tidak terhambat karena kekurangan dokumen-dokumen yang telah saya sebutkan tadi. Langkah selanjutnya yaitu nomor 2, pembuatan akun. Nah, di sini pelaku usaha perlu membuat akun untuk mendapatkan akun yang nantinya digunakan untuk mengunggah dokumen yang telah disiapkan tadi. Dokumen diunggah melalui laman si halal. Jadi pada langkah ini para pelaku usaha itu perlu untuk membuat akun yang nantinya digunakan untuk mengunggah dokumen yang telah disiapkan tadi. Nah, di mana akunnya ini bisa dibuat? Akunnya dibuat melalui website atau laman sihalal.com. Lalu langkah ketiga, ini verifikasi data. Setelah melalui proses pendaftaran, dokumen yang telah diserahkan akan diverifikasi oleh BPJPH. Nah, langkah verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pembuat akun atau akun milik pelaku usaha dengan dokumen yang telah diunggah. Jadi antara dokumen sama akunnya itu sesuai tidak? Gitu. Lalu langkah selanjutnya yang nomor 4 yaitu ada proses audit. Yang proses ini dilakukan oleh LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal. LPH akan melakukan audit lapangan seperti memeriksa bahan, fasilitas, dan sistem jaminan halal. Jadi di sini BPJP setelah di dokumennya diverifikasi oleh BPJPH, BPJPH akan memberikan perintah kepada lembaga pemeriksa halal untuk melakukan audit lapangan. Nah, apa sih yang dilakukan sama auditor lapangan ini? Auditor lapangan ini akan melakukan pemeriksaan kepada bahan, fasilitas, dan sistem jaminan halalnya. Jadi nanti ada auditor halal yang datang ke tempat
produksinya para pelaku usaha ini untuk memeriksa sistem jaminan halal pada tempat tersebut. Lalu langkah selanjutnya yang kelima yaitu pembayaran. Nah, pelaku usaha melakukan pembayaran secara online sesuai dengan kode bayar yang tertera pada laman si halal. Jadi zaman sekarang tidak perlu untuk datang ke ATM lalu melakukan pembayaran dari sana, itu tidak perlu karena dengan adanya m-banking tentunya menjadi mudah untuk melakukan pembayaran ini. Nah, nanti setelah proses audit dilakukan, pelaku usaha akan membayar sesuai dengan nominal yang tertera pada laman si halal. Jadi pembayaran dilakukan melalui virtual account. Virtual account milik si halal. Lalu langkah selanjutnya yakni penerbitan STTD atau surat tanda terima dokumen. Nah, sebelum STTD diterbitkan, BPJPH akan melakukan verifikasi pembayaran dan setelah terverifikasi, STTD akan diterbitkan. Jadi STTD ini bukan sertifikat halalnya, namun ini hanya surat tanda terima dokumen. Jadi dokumen yang telah kita serahkan, lalu sudah diaudit juga oleh pihak dari LPH. Pihak LPH-nya akan akan memberikan laporan kepada BPJPH bahwa sudah diaudit. Maka BPJPH akan memverifikasi tersebut, dokumen-dokumennya, lalu memverifikasi juga pembayarannya. Setelah itu baru surat tanda terima dokumen diterbitkan. Lalu nomor 7, alur ke-7, yaitu sidang halal yang akan dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI akan melakukan sidang fatwa halal berdasarkan laporan hasil dari LPH. Jadi laporan dari LPH itu akan diberikan kepada Komisi Fatwa MUI. Lalu Komisi Fatwa MUI akan melakukan sidang fatwa halal untuk menentukan apakah eh, produk ini halal atau tidaknya ditentukan berdasarkan hasil sidang dari Komisi Fatwa MUI. Lalu langkah selanjutnya ada penetapan halal. Nah, setelah melakukan sidang, Komisi Fatwa MUI melakukan sidang, hasil dari sidang tersebut akan digunakan untuk penetapan halal produk. Jadi tidak langsung ditetapkan halal, tapi ada prosesnya, yaitu eh, ditetapkannya bahwa produk tersebut itu halal atau tidak. Jika halal, maka Komisi Fatwa MUI akan menetapkan produk tersebut sebagai produk halal. Lalu langkah yang terakhir yaitu penerbitan sertifikat. Setelah melalui berbagai proses yang panjang, langkah terakhir adalah penerbitan sertifikat halal berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI. Pihak BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang dapat diunduh pada laman si halal. Nah, langkah terakhirnya yang perlu dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu tinggal mengunduh atau mendownload sertifikat halal pada laman si halal. Karena ini langkah terakhir, jadi sudah selesai alur sertifikasi halalnya. Berikut adalah referensi dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.